talibu titik-titik al-fasli. Fil fasli. Fil Fil fasli. fasli. Sahih, fil fasli. Yang lebih cocok adalah fil fasli. Kemudian ketiga, zahaba hamidun. Zahaba itu pergi. Hamid pergi. Titik-titik Ilal al-jami'ati. jami'ah. Ilal jami'ah. Masya Allah. Mumtaz. Kemudian yang keempat, ikhwati sekalian, kharaja al-mudiru titik-titik al-madrasati. Minal madrasah. Minal madrasati. Masya Allah. Kalau keluar pasti dari ya. Kalau yang namanya keluar pasti dari gitu ya. Bukan ke atau di. Kemudian yang kelima nih ada dua titik-titiknya. Bagian kosongnya. Zahaba Muhammadun farag asini farag al-yabani. Kira-kira apa nih? Al-farag Zahaba pertama. Muhammad Zahaba ila Muhammad. soini wal Awal. Zahaba Kita Muhammad ila Shin minal Yaban. boleh. Ilasin minal yaban atau kebalikannya boleh. Minasin ilal yaban. Jadi ini boleh terbalik ya antara min dan ila. Jadi fokus ya ikhwati sekalian karena yang diminta adalah penggunaan harfu jar gitu ya. Kalau tadi wa itu adalah bukan harfu jar kebetulan. Jadi min ila atau ila min boleh. Ya, karena kebetulan min minasin ilal yabani. Ilasin minal yabani atau minasin ilal yabani. Hanya yang paling populer atau yang paling biasa digunakan adalah min kemudian ila. Ya, seperti dalam surat Al-Isra ayat pertama subhanalladzi a'udzubillahi minasyaitonirrajim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Min dulu baru ila begitu ya. Min dulu baru ila itu yang masyhur ada di Al-Qur'an. Min dulu baru ila. Kalau ila dulu baru min itu mungkin kurang digunakan begitu ya walaupun bisa saja. Tapi yang paling bisa digunakan adalah min kemudian ila. Zahaba atau zahabtu saya pergi. Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Dari rumah ke sekolah. Begitu. Umumnya dari dulu baru ke gitu ya. Jadi hadis sekalian ada al-kalimatul jadidah, al-kalimatul jadidah, al-madrasah, al-fasal, al-hammam, al-mirhad. Semuanya diuukan ya ikhwati sekalian. Kalau kata benda diuukan saja. Al-madrasatu, al-faslu begitu ya. Akharokat akhirnya gitu ya. Tinggal awal dan tengahnya kita gunakan, kita tentukan dengan pembiasaan. Gitu. Ini ada fi, ala, min, ila adalah huruf jar. Insyaallah pada malam hari ini ikhwati sekalian kita sudah masuk ke ad-darsul khamis. Ad-darsu itu artinya apa ikhwati sekalian? pelajaran. Pelajaran ya. Sekali Ana akan men-sharekan kitabnya. Namun tetap ikhwati sekalian silahkan fokus pada kitab yang sudah tersedia ya di tangan ikhwati sekalian, bisa dimaksimalkan insyaallah. Adapun nanti ketika Ana sharekan supaya lebih jelas saja komunikasinya. Ikhwati sekalian, sekali lagi alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang baru ya, ke ad-darsu. Kalau bukan bab sebetulnya ad-darsu pelajaran gitu ya. Pelajaran yang baru di ad-darsil khamis, di dars al-khamis. Baik, ikhwati sekalian, ana sa'aqra ya, ana sa'aqra hadal hiwar, al-hiwaru baina Sa'id wa Yasir. Al-hiwaru baina Sa'id wa Yasir. Istami'u awalan walahidhu ilan nas wa ba'd mathil qira'at al-ustad. Pertama silahkan dengarkan, kemudian sambil didengarkan silahkan dilihat teks yang ada di buku masing-masing. Jika perlu diharokati silahkan diharokati gitu ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan mengandalkan mungkin
kekuatan pendengaran, karena bisa jadi kekuatan pendengaran kita satu sama lain berbeda. Jadi ketika Ana membacakan silakan mau diharokati saat boleh, gitu ya. Kalau memang yang sudah terbiasa atau mungkin sudah biasa gitu ya, Ustaz ini katanya sudah biasa diulang-ulang, saya tidak perlu mengharokati. Boleh, silahkan juga begitu. Ana akan bacakan, silahkan islamnya awalan, ikhwati sekalian. Ad-darsul khamis. Nanti bisa dijadikan host, Afwan. Bari masih ada di sana. Ana akan percakapan antara Said dan Yasir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La hadza kitabu Hamdin. Aina kitabu Mahmudin? Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammar? Aina daftaru Ammarin? Huwa alal maktabi hunaka. Afwan. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamul mudarrisi. Tampilannya tidak muncul, Ustaz. Oh, Anda belum jadi host ini, Afwan. Bisa Sadawanti masih ada di sana, Teh Papat barangkali. Teh. Oke, sebentar Ana coba WA dulu ya Teh Papat. Mudah-mudahan karena beliau sedang ada acara kalau tidak salah, Masya Allah. Teh. Mungkin belum ada balasan. Kita sharing screen-nya mungkin bisa ditunda dulu ya ikhwati sekalian. Afwan. Anda sekali lagi akan bacakan. Silahkan nanti dilihat gitu ya, dilihat, bisa dihati boleh, kalaupun memang sudah diulang-ulang katanya dan tidak perlu diharokati juga boleh begitu. Sambil nanti menunggu Anda dijadikan host. Sekali Anda akan bacakan sekali sampai 3 kali ya, insya Allah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sa'id wa Yasir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Ya Yasiru afwan. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa di buku halaman berapa, Pak? Naka. Kalau di buku halaman berapa, Pak Ustaz? Oh, kita di halaman 27, afwan. Ad-darsu al-khamis. Taib. Oh iya. Ada, Pak? Oke. Sekali lagi kita sudah di halaman 27, dars yang baru begitu ya. Kalau di saya halaman ada 30. Beberapa hal. Oh, halaman 30. Ya, Masya Allah. Berarti beda cetakan ya. Beda cetakan, ya, Afwan. Ya. Bisa mungkin dicocokkan di judulnya saja mungkinnya begitu. Ad-darsu. Ya. Baik, Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu?
Hadza qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Ana akan bacakan sekali lagi ikhwati sekalian, mohon disimak, kemudian silakan diharokati atau mungkin kalau perlu begitu ya. Kalau tidak perlu tidak apa-apa. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Taib. Wadih amla, sudah jelas ikhwati sekalian? Teks yang akan kita pelajari kurang lebih ada 10 begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Afwan. 10 kalimat yang akan kita pelajari di teks Ad-Darsu Al-Khamis. Ini nanti berkaitan dengan hal-hal yang insyaallah akan jelaskan nanti setelah kita baca. Tapi Ana akan minta begitu ya, salah satu dari ikhwati sekalian atau 2 gitu, barangkali 3 mungkin bisa membacakan teks yang tadi dibacakan. Silahkan ikhwati sekalian, siapa yang mungkin bisa membacakan, tafadhol. Atau mungkin Ana yang minta, boleh ya. Pak Ucu, tafadhol Pak Ucu. Bil qiraah. Ternyata beda, Pak Ustadz. Oh, beda. Masya Allah. Ini ada pertanyaan soal Al-Khamis. Ini pertanyaan Al-Mudaris, kemudian pertanyaannya man fatha babal fasli. Itu beda dengan yang Bapak bacakan tadi, berarti saya salah beli buku. Masya Allah. Bukan salah, Bocu, mungkin cetakannya berbeda, afwan. Cetakannya berbeda sekali lagi. Pada dasarnya yang dipelajari intinya memang sama, hanya teksnya saja mungkin yang berbeda, Pak Ucu. Tidak salah sebetulnya, tidak salah. Sekali lagi, karena pertanyaan sama seperti tadi, cuma beda. Itunya pertanyaan beda gitu. Nah, betul. Sekali lagi, afwan Pak Ucu gitu ya. Mungkin sedikit tidak nyaman begitu ya. Afwan dari Ana, mungkin dari tim Mudaris. Mungkin sekali lagi cetakannya berbeda, tapi sebetulnya esensinya sama. Sekali lagi esensinya sama. Karena cetakannya beda, bisa jadi memang betul tadi secara teks beda. Baik, kalau begitu ikhwati sekalian, mungkin nanti bisa apa? Kalau di yang lain bagaimana? Ahi Daniel? Coba kita samakan, apakah sama dengan Pak Ucu atau yang Anda bacakan tadi? Ada yang berbeda? Enggak, sama semua Ustaz. Sama ya, Masya Allah. Kalau di saya, maaf Pak, kalau saya halaman 37 karena memang saya yang pakai yang versi apa ya, yang ini ya, yang ada translation, terjemahan. Tapi sama, kontennya sama, ya, sama. Kontennya sama. Oh, mungkin nanti Pak Ucu bisa mungkin bisa lihat dulu screen ya, Pak Ucu gitu. Kalau memang agak sedikit berbeda. Tapi sekali lagi esensinya sama, bisa jadi cetakan itu yang berbeda. Kadang begitu ya kalau buku itu. Jadi cetakan berbeda, kadang ada yang dirubah sedikit gitu, tidak semuanya. Tapi ikhwati sekalian, Ana izin share screen kan, ini sudah jadi host alhamdulillah. Baik. Sudah bisa terlihat di screen ikhwati sekalian? Apakah sudah bisa terlihat di screen-nya? Sudah ya, insya Allah.
bisa kita baca, mungkin kan Ahli Daniel bisa dibacakan dulu satu dari Kitab Muhammadin sampai ya tahtal maktabi. Tafadhal. Bismillah. Kitabi Muhammadin hadza ya Yasir? La. Hadza kitabu Hamidin. Aina Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? La. Hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftar Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Alhamdulillah. Kemudian siapa lagi yang mau membaca? Tafadhol. Mau dong, Dok. Dok, sorry. Masya Allah. Tafadhol, Pak. Bismillah ya. Ya, mudah-mudahan banyak koreksinya nih. Masya Allah. Labas, tidak apa-apa. Aktabu Muhammadin hada ya Yasiru. La hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala maktabil hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisin. Qalamu man hada ya Aliyun? Hada qalamu mudarrisin. Aina haqibatul mudarrisin? Hiya tahtal maktabi. Sahih, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bacaannya sudah sedikit-sedikit Pak. Masya Allah, bagus. Hanya mungkin bisa lebih dilatih begitu ya untuk panjang pendeknya. Begitu ya. Kalau membaca bahasa Arab itu membaca kemudian berbicara itu dibedakan hanya dua hal saja. Yang pertama makharijul huruf, kedua itu adalah panjang pendeknya. Jadi kita tidak membahas ilmu tajwid begitu ya, karena ilmu tajwid itu nanti berkenaannya dengan bacaan Quran. Hanya untuk bacaan teks biasa, muhadasah, percakapan segala macam itu yang perlu kita khususkan itu ada dua hal saja. Pertama makharijul huruf, tempat keluar huruf gitu ya. Kapan ini dibaca kaf, kapan dibaca qaf gitu ya. Kapan dibaca a, kemudian kapan dibaca a gitu ya. Bentuknya seperti apa. Kemudian panjang pendeknya. Contoh kalau di kalimat pertama akitabu. Coba diulang semuanya. Akitabu. Nah, kira-kira yang panjangnya mana? Ikhwati sekalian. Ta, sahih. Nah, ini huruf ta ini panjang begitu. Karena dibaca panjang, kemudian yang lainnya pendek. Akitabu. Ini bisa jadi kalau panjang dan pendeknya tertukar, atau mungkin yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, bisa jadi maknanya akan berbeda. Sekali lagi maknanya akan berbeda, apalagi harokat-harokatnya berbeda. Jadi kita usahakan sekalian dalam pembelajaran ini perlu adanya pembiasaan agar nantinya kita terbiasa panjang pendeknya, insya Allah kita akan terbiasa gitu dengan membaca itu. Ikhwati sekalian, PPT-nya sudah ada, insya Allah alhamdulillah sudah dikirimkan ke HP. Ana izin untuk membukanya ya ikhwati sekalian. Kita akan sampaikan secara poin-poinnya apa saja yang dipelajari dalam teks ini gitu ya. Atau sebelum ke PPT, Ana berkenan gitu ya, mudah-mudahan ikhwati sekalian kita akan terjemahkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi modal untuk
Bisa jadi modal untuk percakapan gitu ya, atau bisa jadi untuk modal untuk kita mahir dalam membaca. Ini ada Sa'id, kemudian Yasir. Sa'id, Yasir ini adalah dua nama gitu ya. Nama yang populer di Arab itu Sa'id, kemudian Yasir. Kemudian A, Kitabu Muhammadin. A, Kitab Muhammadin. Ini A dulu ya. A ini adalah harful istifham. Kita sedikit analisa gitu ya, ikhwati sekalian. A itu adalah harful istifham, kata tanya. Artinya apakah? Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Apakah ini hadza, Kitabu Muhammadin hadza. Jadi terjemahnya adalah hadza dulu. Walaupun secara struktur hadza ini ditempatkan di belakang. Karena ini struktur pertanyaan. Kitabu Muhammadin hadza Yasir. Apakah ini bukunya Muhammad? Hei Yasir gitu ya. Ya Yasiru. La, tidak. Hadza Kitabu Hamidin. Nah, kalau bukan kata tanya, kalau bukan struktur kalimat tanya, maka hadanya kembali lagi di awal. Hadza Kitabu Muhammadin. Hamidin. Karena bicara tidak, maka la hadza Kitabu Hamidin. Tidak, ini buku punya Hamid. Aina Kitabu Aina Kitabu Muhammadin. Maka ditanya lagi, di mana bukunya Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka. Bukunya gitu ya. Huwa itu ke kitab. Bukunya, huwa itu artinya ke kitab begitu ya. Dia kitabnya alal maktabi hunaka. Di atas, kita sudah belajar ala gitu ya, harfu jar. Maknanya di atas, alal maktabi, di atas meja hunaka. Hunaka itu artinya di sana. Jadi jauh ya, di sana hunaka. Aina daftaru Ammar, di mana buku tulis Ammar? Kalau tadi kitab, sekarang daftar. Daftar itu buku tulis. Daftaru Ammar huwa ala maktabil mudarrisi. Ia di atas meja guru. Gitu ikhwati sekalian. Buku tulisnya Ammar di atas meja guru. Kemudian ada struktur kalimat tanya juga. Seperti kolamuman. Pulpen siapa? Ini pulpen ini punya siapa? Gitu. Kolamuman. Pulpen ini punya siapa? Kolamuman hadza ya Ali. Hai Ali. Hadza kolamul mudarrisi. Ini pulpennya guru. Pulpen milik guru. Aina hakibatul mudarrisi. Di mana tasnya guru? Hakibah itu artinya tas. Dia tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Jadi tasnya di bawah meja. Kalau digambar seperti ini ya, ada tas di bawah meja. Ikhwati sekalian, kita berbicara tentang struktur kalimat tanya dan kalimat jawab. Ini bisa kita jadikan untuk latihan kita dalam bermuhadatsah atau berbicara begitu ya, dengan kita mengganti mufradat yang ditanyakan. Contoh, bisa dilihat di sini ikhwati sekalian, ada struktur kalimat tanya, Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Kita ganti saja kitabnya dengan kolam. Bisa tidak, Ustaz? Bisa. Contoh, aqlamu Muhammadin hadza ya Yasir. Nah, ini latihan ini untuk mengganti, kemudian mengucapkan, sehingga yang dimaksud bukan hanya kitab, tapi saya ingin bertanya pulpen. Tidak apa-apa, aqlamu Muhammadin hadza ya Yasir. Gitu. Jawabannya kalau A itu apakah itu la atau na'am. Kalau la berarti tidak, na'am berarti iya. Begitu. Kemudian ada struktur kalimat tanya di sini, gitu ikhwati sekalian, qalamu man hadza. Kita menanyakan barang ini punya siapa. Atau mungkin bukan kolam, saya pengennya rumah. Rumah itu bahasa Arabnya apa ikhwati? Baitun. Kita sudah disampaikan gitu ya. Dan sudah Pak hafal baitun. Baitun itu rumah. Kita ingin tanya, rumah siapa ini gitu ya?
Kolamnya di sini kan kolam itu pulpen gitu ya. Kolamnya kita ganti dengan bait. Baituman hadza. Nah, ini strukturnya seperti ini. Kita ganti baitnya dengan sayyarah. Sayyarah itu mobil. Sayyaratuman hadza. Kemudian kita ganti sayyarahnya dengan madrasah, sekolah. Madrasatuman hadza. Sekolah punya siapa ini? Gitu. Jadi yang diganti hanya beberapa kata saja. Ini latihan untuk kita bermuhadasah gitu ya. Dibimbing insya Allah gitu ya. Namun betul gitu ya, muhadasah itu perlu ada partner. Nah, sepintar-pintar kita, secerdas-cerdas kita adalah kita harus mencari partner. Memang harus mencari partner. Kalau tidak ada mungkin bisa kita praktekkan di depan cermin boleh gitu ya. Asal mungkin jangan dipraktekkan di halayak umum gitu ya. Khawatirnya nanti kamu ngomong sendiri gitu ya. Khawatir nanti ada kesalahpahaman gitu. Ikhwati sekalian, secara teks kita sudah sampaikan, insya Allah baik, kita akan sampaikan poin-poin pembelajarannya ikhwati sekalian. Kita sudah di Dars Al-Khamis. Bisa terlihat di screen masing-masing ikhwati sekalian? Terlihat besar atau kecil? Kecil. Kecil ya, Masya Allah. Baik, kalau kita perbesar nih. Baik. Masya Allah, anak afwan sekali ikhwati sekalian. Karena keterbatasan begitu ya, Masya Allah. Ini ada tape. Kalau segini, cukup atau tidak ikhwati sekalian? Cukup, Ustaz. Tape. Nah, di pelajaran 5 ini, kita ada 6 hal yang menjadi poin utama kita. Sebetulnya yang utamanya bukan 6, tapi 4 saja. Rasa bagian pertama, rasa idofah. Sudah di kita akan pelajari di dars. Kemudian yang kedua, kata keterangan yang pertama, bagian pertama, kemudian kata seruan. Tadi ya sudah dibaca. Ya. Kata seruan itu seperti ya siru, ya aliyu, itu kata seruan. Kita akan bahas apa saja sih kata seruan itu. Kemudian ada hamzah wasol bagian 2, gitu ya. Kalau kemarin kita berbicara hamzah wasol itu, kalau kita ke atas gitu ya. Nah ini, hamzah wasol itu di dars sebelumnya ya gitu. Itu ada hamzah alif lam. Alif lam ini hamzah yang tidak dibaca ketika dia di posisi di tengah. Seperti walaili. Wa-nya di sana alif lam, atau wadduha, wasyamsi. Alifnya tidak dibaca, itu hamzah wasal. Kita akan berbicara hamzah wasal bagian kedua insyaallah. Kemudian bagian kelimanya ini semacam tambahan ya, kosakata baru ada 13 dan kata-kata instruksi insyaallah dalam latihan. Ikhwati sekalian, kita berbicara frasa. Frasa itu kalau dalam bahasa kita adalah 2 gabungan kata begitu ya, frasa itu, tapi belum menjadi sebuah kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kita sebut sebagai murakkab. Nah, sebegini kelihatan tidak ikhwati sekalian? Bisa terbaca? Bisa ya insyaallah? Bisa. Ada izin untuk menggerakkan karena ini ada bagian yang kesininya begitu ya. Afwan. Baik, yang pertama frasa itu sekali lagi adalah struktur hubungan 2 kata. Kalau bahasa kita kata majemuk begitu ya. Contoh seperti apa? Ya rumah dan sakit, rumah sakit. Itu adalah frasa seperti sekalian. Kalau rumah sakit bukan maknanya rumah yang sakit, bukan. Tapi adalah tempat di mana orang-orang berobat. Jadi kadang ada makna yang lain yang muncul. Gitu. Nah, di sini kebetulan frasa pertama adalah murakkab idofi. Idofi itu idofah, gabungan 2 kata atau lebih yang memiliki makna kepunyaan. Nah ini makna antara dalam idofah ini adalah
menerangkan tentang kepunyaan. Contoh murakkab idofi. Ikhwati sekalian, di sini ada kalimat yang biru ya. Ini harusnya baitu Muhammadin, harusnya sejajar ini. Karena dibukanya di HP luar biasa, ini jadi berantak nih ikhwati sekalian. Baitu Muhammadin. Sekali lagi, baitu Muhammadin. Baik, sekilas ada yang berbeda tidak ikhwati sekalian? Baitu Muhammadin. Sekilas ada yang berbeda tidak? Kalau Ana tanya begitu. Ada yang berbeda tidak? Baitu Muhammadin. Muhammadnya itu biasa kan domah ini pakai kasroh ya. Nah, Masya Allah, ini sudah muncul nih. Sudah muncul, Masya Allah, sinyalnya. Asalnya itu baitun Muhammadun, begitu ya? Baitun Muhammadun. Asalnya seperti itu. Karena kita domahkan semuanya, ini kenapa baitu ini kan tidak ada alif lam, berarti dia ditanwinkan dong. Tapi dibacanya seperti ini, baitu Muhammadin. Artinya rumah milik Muhammad. Di sini ada kata kepunyaan, milik. Rumah milik Muhammad. Asalnya rumah Muhammad. Begitu ya. Rumah artinya bait, Muhammad artinya Muhammad. Ketika digabungkan jadi baitu Muhammadin, artinya rumah milik Muhammad atau rumahnya Muhammad. Begitu ya Pak sekalian. Ini kita berbicara tentang dua kata yang digabungkan. Dalam idhofah terdapat dua unsur, dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan mudhof, kata yang pertama itu disebut mudhof. Akitabu Muhammadin, kitabu mudhof. Silakan perhatikan di kitab masing-masing. Kitabu ini adalah mudhof. Kata pertama. Sedangkan kata setelahnya atau kata kedua disebut mudhof ilaih. Baik, kita berbicara tentang bagian. Syarat mudhof yaitu tidak beral, tidak bertanwin. Baitu, kitabu. Kalau ditanya ikhwati sekalian, baitu ada tanwinnya tidak? Tidak. Tidak. Ada alif lamnya tidak? Jelas tidak ada. Berarti syarat mudhof kata pertama itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam atau sebaliknya gitu, dibalik boleh. Itu syarat kata yang pertama. Karena ada kata yang kedua, maka kata kedua juga harus ada syaratnya. Syaratnya hanya satu, yaitu majrur. Majrur itu harokat akhirnya i. Makanya Muhammadun tidak dibaca Muhammadun, tapi baitu Muhammadin. Dia harus kasroh. Nah, disinilah kita bisa mengungkap kenapa dalam kitab dibaca Akitabu Muhammadin. Asalnya adalah Kitabun Muhammadun. Tapi ketika digabungkan, karena kita ingin memunculkan makna kepemilikan, makna kepunyaan, gitu ya. Maka digabungkan. Kitabu Muhammadin. Begitu ikhwati sekalian. Kemudian Ana akan hold dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti kalau sudah akunnya itu bisa juga diartikan rumahnya gitu ya. Rumahnya boleh. Itu, rumahnya si A, rumahnya si B gitu ya, Pak. Nah, betul, boleh. Hanya kalau Ana memunculkan kata milik itu supaya ada ketegasan. Rumahnya Muhammad boleh. Itu sudah ada makna kepemilikan kalau rumahnya begitu ya. Ikhwati sekalian. Nah, di sini ada diperhatikan ikhwati sekalian, ada bagan. Aliyin. Ini harusnya ada kolamu aliyin begitu ya. Kanan kiri. Kanannya kolamu, kirinya aliyin. Kolamu ini mudhof, aliyin mudhof ilaih. Kedudukannya, syaratnya tidak boleh beralif lam dan tanwin. Kolamu, kemudian majrur aliyin.
makna diantaranya ada milik, punya, atau tadi nya ya gitu. Nya itu punya sebetulnya ya, ikhwati sekalian. Kemudian, nah harokat akhir mudhof u, karena sebelumnya tidak ada harfu jar. Jadi kalau tidak ada harfu jar sebelumnya ya qalamu saja. Tapi Ustaz kalau tanya, boleh itu kolamu aliyin, kenapa aliyin pakai tanwin ya? Kenapa enggak aliyi? kenapa nggak Ali? Karena Ali itu adalah isim yang menerima tanwin. Nama yang menerima tanwin. Jadi tidak semuanya nama itu, kan kita sudah bahas ya pekan lalu, bahwa ada nama-nama yang dia tidak boleh bertanwin. Atau mungkin gitu ya, belum Anda sampaikan. Nah, ada nama-nama seperti Ahmadu, Aisyatu, Fatimatu, itu tidak bertanwin, tapi ada kata-kata yang bertanwin. Kenapa bertanwin? Karena dia tidak diawali alif lam. Begitu Pak Ucu. Seperti Muhammadun. Begitu ya, kalau dalam salah satu surat Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'hum asyiddatul kufar. Muhammadun. Jadi Muhammad ini adalah nama, sekali lagi, nama yang ditanwinkan akhirnya. Karena ada polanya. Muhammadun itu ada polanya. Muhammad mufa'alun. Polanya seperti itu. Kalau Aliyun ada polanya, Ustaz? Ada. Aliyun ada. Gitu. Aliyun ini adalah ada gitu. Aliyun. Sekali lagi, ada beberapa nama gitu ya yang polanya dia bertanwin. Gitu. Makanya di sini qalamu aliyin. Kenapa tidak qalamu aliyi? Karena yang menjadi syarat mudhof ilaih itu adalah majrur saja. Tapi dia tanwin ataupun alif lam, dia bebas. Mau ada tanwin boleh, dia alif lam. Begitu Pak Ucu. Jadi kita syaratnya itu saja. Gitu. Kalau yang membedakan antara mudhof dan mudhof ilaih, kata pertama dan kata kedua adalah tanwin atau alif lamnya. Kata pertama tidak boleh. Tok tidak boleh. Gitu ya. Contoh qalamu aliyin. Makanya dalam kitab kata pertama adalah Akitabu Muhammadin. Begitu ya, ikhwati sekalian. Kemudian bagian ketiganya ini ada rasa idhofah sama. Lihat ikhwati sekalian, kita perhatikan sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya adalah komisu, masya Allah, apa namanya tulisannya ya, tulis terputus-putus ini, harusnya tidak terputus-putus, masya Allah. Kalau begitu, Ana akan buka di PPT-nya di di PC. Yang menjadi trouble adalah koneksinya, ikhwati sekalian, masya Allah. Jadi tidak bisa tersambung dengan wifi yang ada di rumah. Afwan, dan maaf. Tapi supaya lebih jelas, karena di sini khawatir nanti akan berubah ya, ikhwati sekalian. Ana akan share berupa foto saja. Ikhwati sekalian, masih terhubung? Kita akan sharekan fotonya. Nah, bisa dilihat foto ikhwati sekalian. Baik. Ada insya Allah Pak Effendi, Pak Irfan, Pak Selistianto, Pak Ucu, dan Akhi Daniel. Di foto ini ada sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya kita lihat ada komisun abbasun. Maka sesudahnya ketika dia digabungkan menjadi abbasin. Begitu ya, komisu abbasin. Kira-kira kalau ditanya nih Pak Ucu, ada perubahan tidak?
perubahannya apa saja? Sebelum dan sesudahnya. Ya, perubahannya kalau yang sebelumnya kan itu domah Kata pertamanya tanwin, bagaimana? komisun itu domah tanwin, abasun juga sama, domah tanwin. Kemudian yang kedua sudahnya kalau yang tanwin berubah, domah tanwin berubah menjadi domah tanpa saja. tanwin. Kemudian abasun menjadi abasin. Sahih Pak Ucu. Karena kita berdasarkan pada syarat yang tadi sudah dijelaskan. Begitu. Komisu abbasin. Maka kalau komisun abbasun ini belum ada maknanya. Masih maknanya sendiri-sendiri. Abbasin ini sudah jadi satu makna. Satu maknanya adalah kepemilikan atau kepunyaan. Komisu abbasin. Kemejanya Abbas atau kemeja milik Abbas. Kita lihat yang kedua, ikhwati sekalian, babun al-baitu. Nah, ini ada alif lam di sini. Kalau Abbasun ini tidak ada alif lam ya, karena dia nama. Tidak ada kalau nama umpamanya kalau Pak Ucu jadi Pak Al-Ucu. Tidak kan begitu? Betul Pak Ucu? Tidak boleh pakai tanwin ya kalau nama begitu. Nah, ini Ya, kalau nama memang nama saja gitu. Ada yang memakai tanwin, ada yang tidak. Contoh Akhi Daniel. Akhi Daniel di sana ada tanwin tidak? Apanya Ustadz? Akhi Daniel. Nama Daniel. Ada tanwin tidak? Nggak tahu. Nama barat soalnya kan. Tidak ada. Boleh disebut Danielun? Tidak kan begitu ya? Daniel saja gitu. Maksudnya kalau memang dia ada beberapa nama khosoh namanya nama Arab begitu ya, dia menggunakan tanwin. Tapi kalau ada nama-nama seperti kita begitu ya, kalau kurnia berarti dia tidak pakai tanwin, kurnia saja begitu. Bagaimana saat gitu. akhirnya kurnia saja. Tapi kalau yang memakai tanwin, nah ini yang problemnya. Kalau yang memakai tanwin berarti dia mesti apa namanya, konsekuen dengan syarat-syarat mudhaf ilaih. Begitu ya ikhwati sekalian. Pakai tanwin itu berarti Kita yang bahasa Arab kembali ya? lagi ke Ini selain Arab enggak ya? betul. Contoh nih, komisu Daniel. Itu saja, komisu Daniel saja. Enggak komisu Danilin gitu ya. Karena kita pengen majrur begitu ya. Tidak apa-apa. Komisu Daniel saja. Gitu. Nah, ini sebetulnya ada kekhususan. Ini kalau nama-nama selain Arab itu biasanya dia ya tidak terkenai syarat-syarat tadi. Menggunakan tanwin agar serupa dengan kata benar yang lain. Begitu ya, ikhwati sekalian. Baik, yang baris kedua, babun ditambah al-baitu. Semuanya u ya. Babun u, al-baitu u. Kemudian sesudahnya bagaimana? Diidhofahkan lagi bagaimana? Babul baiti. Begitu ya. Babul baiti. Babun menjadi babu al baiti. Alif lamnya sama. Alif lamnya tidak ada yang dihilangkan. Karena apa? Karena kata kedua fokusnya adalah harokat akhir harus i. Harokat akhir harus majrur begitu. Dikuatkan dengan baris ketiga, himarun ustadun. Himarun ustadun. Himar keledai, ustad guru. Berarti gimana kalau kita mau menggabungkan jadi himaru ustadin. Begitu ya, ikhwati sekalian. Taib? Ustaz, kalau misalnya himarul ustadi lain lagi ya? Pakai yang alif lam misalnya. Himarul ustadi. Kalau pakai alif lam, Pak Ucul, kalau pakai alif lam kita kembali ke persoalan nakiroh dan ma'rifat. Begitu ya, ikhwati sekalian. Nakiroh dan ma'rifat. Hanya saja sebetulnya mau himar ustadin atau himarul ustadi itu maknanya sama saja. Karena yang jadi topik pembicaraan bukan ustadznya, tapi himarnya. Begitu ya. Kalau kita berbicara himar ustadin, apakah kita berbicara ustadz atau himar?
Kalau kita berbicara, kalau umpamanya ini digabungkan himar ustadin, kita topik pembicaraannya adalah himar. Adapun ustad ini hanya sebagai keterangan saja bahwa himar ini milik ustad begitu. Tapi sekali lagi yang menjadi topik pembicaraan adalah himarun, komisun, babun. Sedangkan kata yang kedua ini hanya untuk menerangkan kepemilikan saja. Begitu Pak Ucup. Jadi kalau dia mau alif lam tidak boleh bertanwin. Contohnya babul baiti. Dia tidak bertanwin karena ada alif lam. Ini musuh abadi begitu. Tidak boleh bersatu. Itu ikhwati sekalian. Kemudian coba untuk fotokan ya ikhwati sekalian, afwan, supaya lebih cepat karena kadang di kata-katanya malah jadi hancur begitu ya, Masya Allah. Baik, kita ke bagian kedua, kemudian ketiga dan keempat saja, sampai keempat saja karena untuk kosakata baru mungkin bisa dilihat di bisa kita lihat di kitab ya ikhwati sekalian. Kita akan sharekan ikhwati sekalian. Atau mungkin bisa lihat di kamera belakang Anda ya ikhwati sekalian. Nah, atau mungkin kurang jelas kita sharekan saja. Afwan. Sudah ada ikhwati sekalian? Nah, untuk bagian kedua adalah kata keterangan tempat. Sekali lagi, kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat dalam bahasa Arab disebut dzarful makan. Nah, kita sharekan ini ikhwati sekalian. Dzarful makan. Di sini ada dzo sebetulnya dzarful makan. Dzarf makan yang kita pelajari dalam dars ini adalah tahta. Tahta itu artinya di bawah. Kalau tahtal ardi artinya di bawah bumi. Kalau tahtas samai artinya di bawah langit. Kalau tahtal misbahi artinya misbah itu artinya apa? Betul, Ustaz. Lampu. Misbah itu lampu. Oh, lampu. Berarti Ya. di bawah lampu. Kalau tahta maktabi berarti di bawah meja, tahtal maktabi. Jadi di bawah tahta itu. Kemudian kata benda setelah dzaraf makan berposisi. Ingat tadi syarat mudhof ilaih apa? Kata yang berkedudukan mudhof ilaih harus majrur atau haraf akhirnya i. Itu kata keterangan tempat kita, gitu ya. Jadi satu-satu ya, afwan, Masya Allah. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehusyuan ikhwati sekalian ya. Nah ini ada bagian keduanya, kata keterangan tempat gitu ya. Ini tahta yang kita pelajari, contohnya tahtal maktabi. Bisa terlihat jelas ya ikhwati sekalian, tahtal maktabi. Tahtal maktabi kedudukan posisinya adalah tahta dzarful makan, dzarf makan kata keterangan tempat, al maktabi sebagai mudhof ilaih. Perhatikan syaratnya tidak beral, tidak bertanwin, tahta. Kemudian yang kedua, mudhof ilaih ini adalah majrur. Majrur itu harokat akhirnya i. Maknanya menunjukkan posisi. Ini tidak dimunculkan, tapi menunjukkan posisi saja. Wah, begitu ikhwati sekalian. Itu terkait dengan kata keterangan tempat. Kita sudah baca tadi ya di hiwar, di teks terkait dengan kata keterangan tempat.
Kemudian ikhwati sekalian, bagian yang ketiga setelah kata keterangan tempat ada kata seruan. Sekali lagi kata seruan. Kata seruan ini digunakan untuk menyeru. Sekali lagi untuk menyeru. Dalam bahasa Arab harf nida gitu ya. Kata yang digunakan adalah ya. Ya begitu ya, agak panjang. Dua ketukan. Ya artinya hey. Jadi di sini ada contoh Muhammadun. Ya Muhammadu. Tolibun. Ya tolibu. Ini ya ikhwati sekalian agak terpotong nih. Muhammadun. Ya Muhammadu. Tolibun. Ya tolibu. Kalau ditanya kepada ikhwati sekalian, ikhwan sekalian, ada yang berubah tidak? Antara Muhammadun ya Muhammadu. Ada yang berubah tidak? Ada. Apa yang berubah? Tanwin. Tanwin itu Muhammadun dari Muhammad. Nah, Muhammad. Jadi asalnya Muhammadun, kita kan sepakat ya ditanwinkan. Ya, kebetulan nama nih. Ya, pasti nama ya. Kalau hey itu pasti ke nama gitu ya. Gak mungkin kita manggil meja, hey meja, tidak mungkin. Pasti nama gitu. Kalau nggak nama dia profesi. Hey dokter, hey pelajar. Di sini hanya tanwin, akhirnya asalnya tanwin, maka berubah menjadi tidak tanwin. Ya Muhammadu, ya Tolibu. Gitu. Walaupun nanti diucapkannya ikhwati sekalian, kalau dalam muhadatsah, dalam percakapan itu ya Muhammad disukunkan, diwakafkan gitu ya. Tapi kita sedikit-sedikit pelajari, menganalisa gitu ya. Mengapa dan harus seperti apa, kata dibacanya seperti apa begitu. Jadi walaupun memang sekali lagi orientasi pembelajaran kita memang lebih banyak menganalisa baik secara gramatika, baik secara darsnya seperti apa. Bahkan kita juga dikenalkan gitu ya, di dars kelima ini sudah dikenalkan ke mudhofah, mudhof ilaih gitu. Itu ikhwati sekalian, ini ada ketentuannya. Kata benda setelah harfun nida jika tunggal mufrad maka pertama tidak beral, dan kedua harokat akhirnya u. Dia tidak beralif lam, tidak boleh beralif lam, juga harokat akhirnya harus u. Yaitu kalau tadinya at-tolibu atau tolibun menjadi ya tolibu. Begitu sekalian. Baik, kita lanjut ke bagian keempat. Ini bagian keempat ini adalah bagian terakhir sekalian, gitu ya. Setelah kata suruan ini ada pembahasan tentang kita munculin di sekalian. Ada hamzah wasal. Hamzah wasal. Sebelumnya kita sudah membahas hamzah wasal gitu ya di alif lam. Huruf alif pada alif lam merupakan hamzah wasal. Itu ya, kita sudah mempelajari di alif lam. Contohnya kalau alif lam sebelumnya ada kata wa. Jadi walhamdu. Kalau tidak ada kata wa, maka dibaca alhamdu. Maksudnya hamzah wasal ini dia akan hilang ketika ada kata sebelumnya. Begitu. Nah, pada dars ini kita dikenalkan hamzah wasal pada dua kata. Kata yang pertama adalah ismun. Ismun itu nama ismun. Kemudian ibnun. Dua kata ini ismun, ibnun diawali oleh hamzah wasal. Maka kalau umpamanya, lihat di sini ikhwati sekalian ada contohnya. Yang pertama ismuhu Muhammad, karena dia tidak diawali oleh siapa-siapa. Tidak diawali oleh kata apapun. Ismuhu Muhammadun. Tapi kalau kata bagian kanan, contoh bagian kanan masmu. Alif hamzahnya dia tidak dibaca. Masmu hadar rajul. Masmu hadar rajul. Siapa siapa nama pemuda ini? Masmu hadar rajul. Jadi hamzahnya dia tidak dibaca. Nah, ini membantu kita sekali lagi dalam hal membaca teks Arab. Juga nanti ketika kita bermuhadasah.
Jadi kalau bermuhadasah harus masmuka. Masmuka. Artinya siapa namamu? Bukan ma ismuka. Walaupun asal katanya ismun, Ustaz. Karena sebelumnya ada kata ma itu artinya siapa, gitu ya, apa, siapa. Maka hamzah pada kalimat ismun itu tidak dibaca. Begitu ikhwati sekalian, 4 poin yang ada di dalam dars ini. Anda akan sharekan screen dars yang tadi, ikhwati sekalian. Nah, kita akan analisa ya, munculkan 4 hal yang ada dalam teks tadi. Terkait dengan mudhof ilaih, nah kita sudah bisa menebak ya. Di sini ada Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin ini adalah mudhof ilaih, gitu ya. Kemudian ada Daftaru Ammarin. Jadi kata keduanya pasti selalu kasrah. Dan ada 2 kata yang digabungkan, begitu. Kemudian kolamu man, kolamu dan man. Man itu ya dia disambungkan sebetulnya ya. Pulpen siapa? Artinya siapanya itu dia menjadi mudhof ilaih. Walaupun tidak majrur, karena man ini dia tetap saja seperti itu man. Gitu. Sama seperti nama tadi ya, akhi Daniel. Daniel itu ya sudah Daniel saja. Tidak usah Danilin atau Danilun. Begitu ya, ikhwati sekalian. Jadi man itu mirip-mirip seperti isim yang memang dia tetap saja seperti itu. Kemudian kolamul mudaris, penanya mudaris, gitu ya, penanya guru. Kibatul mudaris, tasnya guru, begitu. Ikhwati sekalian, itu terkait dengan mudhof ilaih. Kemudian tadi bagian kedua kita juga belajar tentang dorful makan atau kata keterangan tempat. Di sini ada kata keterangan tempatnya adalah tahta. Tahta itu ada di kalimat terakhir ya. Ia tahtal maktabi. Lihat maktabinya ini dia karena dia mudhof ilaih, begitu. Tahtal masjidi atau tahtal masjida atau tahtal masjidu, mana yang betul? Apa, Ustaz? Apa tadi? Tahtal masjidi, Ustaz. Tahtal masjidu, tahtal masjida atau tahtal masjidi? Yang benar mana? Tahtal masjidi. Nah, tahtal masjidi betul. Kenapa? Karena dia masjidinya sebagai mudhof ilaih. Begitu, harus majrur. Baik, supaya menjadi pembiasaan, insya Allah sekalian kita langsung ke tamarin. Tamarin itu latihan ya, insya Allah. Bagaimana kita mendalami pemahaman atau memperkuat pemahaman 4 hal yang tadi disampaikan. Latihan pertama sama seperti sebelum-sebelumnya begitu ya, ajib anil asilatil atiyah, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan teks di atas. Yuk kita bareng-barang jawab ya, ikhwati sekalian. Ini sifatnya tidak selalu individual, tapi bareng-bareng juga boleh. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Di mana kitab Muhammad? Jawabannya? Wa 'alal maktabi. Sahih, masya Allah. Pakai hunaka ya. Wa 'alal maktabi hunaka. Jadi ada di teks nih, gitu ya. Kemudian yang kedua masih bareng-bareng nih. Aina kitabu Ammarin. Wa 'alal maktabil mudarrisi. Wa 'alal maktabil mudarrisi. Baik, yang ketiga siapa yang mau jawab? Silakan. Siapa yang mau jawab? Tafadhal. Aina hakibatul mudarrisi. Di mana aina itu artinya apa? Di Mana? Di mana? Begitu. Di mana tasnya guru? Tasnya guru di mana? Tahtal maktabi. Naam, sahih, masya Allah. Tahtal maktabi itu jawaban lebih simpel. Tahtal maktabi. Hebat ya Hanya saya ada dulu ya. tambahannya. Tambahannya pakai hia, gitu ya. Iya. Tambahannya pakai hia. Nah, supaya apa sih yang di bawah meja hia? Gitu. Hia itu adalah hakibah. Kata ganti dari hakibah, begitu ya, seperti sekalian.
Taib, di sini ada adif. Nah, khair, adif kalimah. Taib. Kita akan screenshotkan ya, begitu ikhwati sekalian. Taib, afwan. Mohon ditunggu. Taib. Coba ini mungkin HP-nya diputar gitu, Ustaz. Siapa tahu bisa lebih lebar. Baik, Ana akan screenshotkan, nanti Ana akan kirim lewat gambar. Jadi kalau Ana kirim lewat gambar, diperbesar menjadi besar tidak di screen-nya? Iya, Ustaz. Jadi gede. Baik, kita akan screenshotan dulu ya. Wah, sekalian di sini ada sampai 9. Alhamdulillah sampai 9 latihan. Nah, kita tidak akan semuanya, hanya sebagian saja mungkin ya kita akan praktekkan di kelas. Baik, ikhwati sekalian, Ana akan stopkan share-nya. Kita akan share fotokan. Baik. Nah, tadi sudah dari aina hakibatul mudarris. Wal'an kita ke tamrin yang kedua, ikhwati sekalian, supaya Ana bisa lihat ikhwati sekalian ya. Ana akan bacakan nanti absen sambil absen gitu ya, ikhwati sekalian. Nah, ini adif al kalimat al ula, adif itu sambungkan. Idofah itu sambungkan. Ilal thaniyah, ke yang kedua. Adif al kalimat al ula, sambungkan kalimat yang pertama, ula itu, ila tsaniyah, ke yang kedua. Gitu. Contoh di sini ada kitabun, koma. Kalau tadi Ana ilustrasinya tambah ya, kalau ini koma. Kitabun Muhammadun jadi kitabu Muhammadin. Begitu ya. Jadi dilisankan saja dulu begitu ya, karena kita terbatas waktu kalau harus menulis gitu ya. Tapi sekali lagi untuk menulis bisa ini ditulis gitu ya, hanya untuk latihan di kelas gitu ya, karena kita terbatas live real gitu ya, secara real gitu. Silakan dilisankan saja ikhwati sekalian gitu ya. Kita mulai dari kolamun hamidun ke bawah dulu begitu ya, kemudian ke bagian kirinya maktabun al mudarisu. Nah, kalau di sebelah bedanya, yang kanan itu tanwin semua, kalau yang kiri kata keduanya alif lam. Begitu. Dan kita mulai dari susunannya seperti ini ya. Silahkan dari Ahi Daniel dulu, kemudian ke Pak Effendi, kemudian ke Pak Irfan, gitu ya. Kemudian Pak Ucu dan Pak Sulistianto, gitu ya. Nah, kalau sudah, baru balik lagi ke Ahi Daniel. Begitu. Kalau sudah, baru ke Ahi Daniel. Silakan Ahi Daniel dibaca dua kalimat, dua baris begitu ya. Kolamun hamidun dan baitun abbasun. Tafadhol Ahi Daniel. Kolamun hamidun, kolamu hamidin. Baik. Lanjut. Baitun abbasun. Baitu abbasin. Abbasin, Masya Allah, mumtaz. Sudah insya Allah ya terbiasa ya, karena ini mudhaf ilaih. Kita akan melatihkannya. Lanjut ke Pak Effendi, tafadhol. Ghurfatun aliyun. Ghurfatu aliyin. Aliyin. Ada tanwin. Ya. Baik. Lanjut. Daftarun. Daftarun. Ke kiri ya, Pak? Ke bawah, Pak. Ke bawah, oke. Okay. Daftarun sa'idun. Daftaru sa'idi. Sa'idin. Ada tanwin. Ya. Daftaru sa'idin. Baik. Yakfi Pak Effendi, syukran. Kemudian ke Pak Irfan. Tafadhol Pak Irfan. Mungkin memungkinkan atau tidak Pak Irfan? Bisa Ustaz, walaupun matanya agak goyang-goyang lagi di soalnya.
Oh, Masya Allah. Kalau begitu tidak apa-apa, Pak Irfan. Masya Allah. Nggak apa-apa, nggak Kalau apa-apa. boleh dicoba, Nggak apa-apa. Nggak silakan. apa-apa, Ustaz. Baik. Mundilu. Pak, Mindilun. jangan digorekin Ustaz ya baca. Baik. Pak Irfan ada? Suaranya menghilang, Pak Irfan? Mungkin suaranya Pak Irfan masih terhubung? Tep. Suaranya nih. Oh, Masya Allah. Mungkin sedang ada trouble ya di suaranya. Pak Irfan tidak apa-apa, Pak Irfan kita... Ulang Ustaz. Oh, diulang, boleh. Tafadhol, Pak Irfan. Mundilu Yasirin. Mindilu Yasirin. Tafadhol. Lanjut. Yasirin. Komisu Amarin. Amarin, Masya Allah. Langsung ya, tanpa dibaca tidak apa-apa. Baik. Lanjut ke Pak Ucu dulu ya. Tafadhol, Pak Ucu. Sarirun Khalidun menjadi Sariru Khalidin. Masya Allah. Lanjut Pak Ucu ke Miftahun al-Baitu ya. Ke bagian kirinya. Tafadhol. Miftahun al-Baitu. Miftahul Baiti. Miftahul Baiti. Masya Allah. Mumtaz. Kemudian ke Pak Sulistianto. Tafadhol. 2 kata setelahnya. Dakanu al-tajirin. Dukkanut tajiri. Dukanu gitu ya. al-tajiri. At-tajiri. Sahih. Kemudian yang setelahnya Baitun al-Muhandisu jadi Baitul al-Muhadisi. Kalau Baitul tidak usah dibaca lagi Pak Sulistianto alifnya. Jadi Baitul Muhandisi begitu. Jadi di sana alifnya tidak dibaca. Muhandisi. Karena hamzah wasal ya begitu. Baitul Muhandisi begitu bacanya. Khair. Alhamdulillah. Kemudian balik lagi berarti ke Akhi Daniel. Tafadhal Akhi. Ismun al-waladu. Ismul Naam. walad. Masya Allah. Lanjut. Kitabun Allah. Kitabullahi. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian ke Pak Effendi. Tafadhal Pak Effendi. 2 terakhir. Pak Effendi masih bersama kita? Suaranya belum di... Sorry Pak, saya tadi sorry, saya ulang. Baitun. Tadi salah, sorry. Baitun al-tabibun. Baitu al-tabibin. Miftahun. Alifnya tidak usah dibaca, Pak. Nanti ini jadi kan bintun atau bibu gitu ya. Bintun atau bibu asalnya. Tapi ketika disambungkan jadi bintut tobibi begitu. Oke. Bintut tobibi. Nah, Tobibi. Miftahun atau bibi, oke. Nah. Miftahun as-sayaroh. Nah, jadi miftahu sayarotin. Nah, kalau ada alif lam tidak usah pakai in, Pak. Jadi sayaroti. Gitu. Miftahu sayaroh. Sayaroti. Khair. Sayaroti. Tidak apa. Masya Allah. Kalau Pak Effendi ini stylenya mungkin ke muhadasah nanti apa ya? Masya Allah. Kalau muhadasah betul Pak, kita diwakafkan semuanya. Misalnya nanti sedikit-sedikit ya. Ikhwati sekalian, kita
mudah-mudahan ada sesi kita live untuk muhadasah. Jadi muhadasah itu memang fokusnya tidak membicarakan hal-hal ini harus itu, begitu ya. Pokoknya akhirnya wakafkan saja semuanya. Gitu ya. Contoh masmuk gitu ya, masmuka jadi masmuk gitu ya. Masmuk. Ismi akhal. Kalau berbicara kabar gitu, bertanya kabar, kaifahaluka atau kaifahaluki. Kalau muhadasah tidak, kaifahaluk saja, kaifahaluk. Nah, adapun kalau untuk mempertegas kan di depan kita laki-laki kaifahaluka. Gitu. Itu hanya sebagian orang Arab saja yang berbicara kaifahaluka. Tapi secara umum kaifahaluk gitu. Jadi dibaca wakaf semuanya gitu. Khair. Alhamdulillah di latihan kedua ya, alhamdulillah kita sudah pas, alhamdulillah. Kemudian latihan ketiga ini sama halnya, iqra baca, kemudian waktub dan tulis, ma'adobti awakhiril kalimat. Ini kita diminta untuk membaca begitu ya. Contoh kita, Ana akan contohkan di sini ada frasa yang pertama, babul madrasati. Begitu ya, ikhwati sekalian, babul madrasati itu frasa pertama. Ini ada frasa kedua sampai ke frasa terakhir. Baik, kita ulangi ya, mungkin dari Akhi Daniel. Silahkan baca frasa yang kedua. Himaru ar-rajuli. Nah, A-nya tidak usah dibaca. Langsung himarur rajuli. Himarur rajuli. Nah, ini perlu dibiasakan ya terkait dengan alif lam. Jadi kalau alif lam di tengah-tengah kalimat atau di akhir itu sudah tidak dibaca lagi alifnya gitu. Himarur rajuli. Begitu. Lanjut ke Pak Effendi lagi, afwan. Tafadhol Pak Effendi. Baitu Hamid. Hamidin atau Hamidun atau Hamidan? Hamidin. Tem, khair. Ana akan mungkin agak cerewet gitu ya ikhwati sekalian. Jadi kalau memang dibaca itu harus awal sampai akhir. Dibacanya ini an, in, un atau gitu. Jadi afwan kalau Ana sedikit cerewet begitu ya. Karena memang dalam membaca itu harus dari awal hingga akhir agar bisa ketahuan begitu ya, ketahuan. Tapi kalau sekali lagi kalau dalam muhadasah itu no problem, maaf lah, tidak masalah kalau diwakafkan semuanya. Soalnya itu tadi lihat saya kira gini Pak, itu rumahnya si Hamid itu ya gitu kan Pak ya. Rumah betul. Hamid. Betul. Kalau Hamid itu mungkin di Indonesia gitu ya. Hamid di Indonesia. Oke. Ya. Oke, syukron. Afwan Pak Effendi. Baik, kita lanjut ke Pak Irfan. Pak Irfan memungkinkan tidak? Coba Ustaz. Lanjut Pak Irfan. Setelah Baitul Hamidin. Sayyaratu madiri. Sayyaratul mudiri. Sayyaratu madiri. Mudiri. Sayyaratul mudiri. Sayyaratu mudiri. Mudiri, khair. Mudir ya, mudir gitu. Kemudian lanjut, alhamdulillah, syukran Pak Irfan. Kita lanjut ke Pak Ucu, tafadhol Pak Ucu. Mundilu amarin. Mindilu amarin. Mindilu amarin. Alhamdulillah. Pak Sulistianto, tafadhol. Setelahnya. Samudolibi. Ismu Dolibi. Ismu talibi. Sahih, Masya Allah. Tolibi. Baik. Lanjut ke kembali lagi ya ke Akhi Daniel, tafadhol. Baitullahi. Nah, ini Baitullahi. Sering dengar ya kalau Baitullah. Baitullah. Nah, ini Baitullah ini termasuk mudhaf ilaih atau idhofat begitu. Lanjut ke Pak Effendi, tafadhol Pak Effendi. Selanjutnya. Fi kitab billahi. Masya Allah, mumtaz Pak Effendi. Sekarang sudah ada kemajuan nih ya.
Masya Allah. Iya dong Pak, Mumtaz. bagus kan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bacanya sudah bagus. Masya Allah. Yang lain juga luar biasa sekali. Lanjut ke kembali lagi ya ke Pak Irfan. Tafadhol. Min baitul madrasat. Min baitu madrasi. Min bait. Ada min jadi min baiti. Min baiti madrasi. Mudaris. Mudaris ini kayak. Kecil Ustaz. Betul. Masya Allah. Kita perbesar. Min baitil mudaris. Min baitil mudaris. Mudaris. Mudarisi. Mudaris apa mudaris Ustaz? Mudarisi. Ini ikan. Akhirnya i. Gitu. Iya. Ingat akhirnya. Nama Ustaz. Kita lanjut setelah Pak Irfan ke Pak Ucu. Tafadhol Pak Ucu. Terakhir. Ala maktabil mudiri. Masya Allah. 6. Sahih mudiri. Alhamdulillah. Kita ke yang keempat ya, terakhir. Terakhir bisa insya Allah. Kita baca lagi. Seperti tadi dibaca, begitu ya. Ini bukan pertanyaan jawaban, tapi cukup dibaca saja. Gitu ya. Kita lanjut ke Pak Sulis. Tafadhol Pak Sulis. Nomor pertama. Aina baitu mudarisi. Masya Allah. Mumtaz. Lanjut. Masih belum selesai. Huwa baidi. Ba'idun. Huwa baidun. Masya Allah. Ba'id itu jauh ya. Begitu. Alhamdulillah. Lanjut ke Akhi Daniel. Nomor kedua. Al-Qur'anu kitabullahi. Masya Allah. Sudah alhamdulillah ada sedikit ya. Ini karena tadi sudah dibaca ya kitabullah, kitabu. Jadi kitabullah gitu. Masya Allah, mumtaz. Lanjut kita ke Ana share screen yang ke selanjutnya. Hadis sekalian. Baik. Lanjut ke Pak Effendi. Tafadhol Pak Effendi. Nomor ketiga. Al-Ka'bat Baitullahi. Al-Ka'bat. Al-Ka'bat Baitullahi. Masya Allah, mumtaz. Sekali lagi Pak Effendi, nomor 4, boleh? Oke. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah atau Rasulullah. Rasulullah. Kalau ini sallallahu alaihi wasallam begitu ya di harokatinya wasallama. Cuman kalau kita kan sering diwakafkan jadi wasallam, sallallahu alaihi wasallam asalnya wasallama. Iya. Masya Allah. Jadi kita tahu asalnya begitu ya agar bisa memaknai sebetulnya begitu. Tujuannya adalah supaya bisa memaknai. Kalau hanya sebatas diwakafkan akhir bisa saja hanya memang kurang tahu atau tidak tahu asalnya, menurut Ana kurang greget begitu ya. Nanti kita akan sedikit gitu ya membicarakan tentang makna. Kenapa ini dibaca A, dibaca U, dibaca I, ini maknanya masing-masing akan berbeda. Nomor 5 setelah Pak Effendi, tafadhol boleh Pak Irfan. Nomor 5 Irfan. Hariju madrasi min haroja al-mudarisu min ghurfatu madrasi. Kalau ada min berarti harus i ya. Min ghurfatil. Jadi alif lamnya dibaca ya kalau ada min ya. Kalau ada min berarti min ghurfatil mudiri. Jadi kan jadi min ghurfatil begitu. Ulang Ustaz. Haroja al-mudarris.
al-mudarris min ghurfatil Mudi. min ghurfatil madi mudi diri. Betul, mudiri. Masya Allah, min ghurfatil mudiri. Syukran Pak Irfan. Kita lanjut ke Pak Ucu. Tafadhol Pak Ucu, nomor 6. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Masya Allah. Nomor 7 Pak Ucu, boleh? Ibnu Ummari Tolibun wa ba'nus Yasiru Tajirun. Coba diulang. Wabnu Yasirin harusnya. Ibnu Ummari Tolibun. Ammarin. Ibnu Ammarin. Ibnu Ammarin Tolibun. Wabnu Yasirin Tajirun. Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah. Syukran Pak Ucu. Kemudian ke Pak Sulistianto. Tafadhol. Nomor 9, Pak. Baitul Mad. Baitul Mudarisi afwan. 6. Baitul Nomor 8. Mudarisun. Mudarisi. Baitul mudarisi. Baidun. Baidun. Wabi. Baitut taji. Baitul tajiri. Koribun. Koribun, sahih. Koribun. Lanjut ke Akhi Daniel. Tafadhol Akhi Daniel. Hadza miftahul sayyarati. Aina miftahul baiti. Lanjut ke 10. Min, bukan. Man anta, sahih. Man anta. Man anta ya walidin. Ya walad. Ya walad. Ya walad. Ana. Ya waladu. Afwan, ya walad. Ya waladu ya. Ya waladu. 6. Ya waladu. Ana ibni Abbas. Nah, laisa. Ana benu Abbasin. Apa? Ubnu. Ana benu Abbasin. Karena alifnya tidak dibaca ya, alifnya tidak dibaca jadi ana benu Abbasin. Nah, harusnya bukan harusnya, asalnya ana ibnu Abbasin. Tapi karena ini di tengah-tengah kalimat jadi diwasolkan. Jadi ana benu Abbasin. Oke. Bisa satu lagi? Akhi Daniel, tafadhol. Mungkin yang lain bisa memperhatikan ya, ikhwati sekalian. 11, tafadhol. Saya dong, Pak. Pak, ini setelah ini. Akhi Daniel, tafadhol. Wa banu man huwa banu Khalidin. Nah, Masya Allah. Ini sama ya dengan tadi anabnu Abbasin. Jadi diwasalkan. Tafadhol Pak Effendi. Nomor 12. Aina masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Masya Allah, mumtaz. Nah, ini setelah aina Pak Effendi dibacanya masjidu begitu ya. Aina masjidu. Nah, tadi dibacanya masjidu ya. Terusnya masjidu begitu. Karena sebelumnya tidak ada harfu jar gitu. Aina masjidu gitu. Ke-13 Pak Effendi, tafadhol. Dibaca yang 13. Oke. Binti Hamidin fil madrasatin wa binti Muhammadin fil jami'ati. Fil jami'ati. Fil jami'ah. Pak Effendi, setiap kata benda yang pokoknya kalau kata
kata benda itu asal huruf asal domah asal harokatnya diukan saja. Jadi kalau tidak Oh, ada apa-apa, fil jamiyatun gitu ya. bukan itu maksudnya bintu. Jadi bintu ini kan Oh, bintu. sebelumnya tidak ada apa-apa, begitu ya, Oke. tidak ada harfijar, tidak ada kata sebelumnya, maka dia dibacanya bintu. Tapi kalau Bu. fi tadi fil jamiati betul karena ada fi begitu. Karena ada Oke, fi. oke. Nah, Oke, terus saya ulang ya. kenapa wa juga kemudian wa bintu? Kenapa ada wa bintu? Karena wa itu dia tidak berpengaruh apa-apa. Jadi dibacanya gitu. Tapi bisa diulang Pak Effendi, tafadhol. Bintu Hamidin fil mudarisatin madrasatin wa bintu Muhammad. Ada alif lam. Fil madrasati. Fil madrasatin wa bintu Muhammadin fil jami'at. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Nah, alhamdulillah. Lanjut kita ke Pak Irfan. Memungkinkan Pak Irfan? Nomor 14. Ismul. Coba Ustaz. Ismul Mudarrisi. Ismul Mudarrisi. Saidu wa ismu Wasmul Muhandisi. Ismu Mudarrisi. Saidun. Dari satu. Baik. Ulang Ustaz, ulang. Boleh, enggak? Ismul Mudarrisi. Ismu Mudarrisi. Saidun. Wasmul Muhandisi. Wa ismu. Wasmul. Lanjut digabungkan. Wasmul. Muhandisi Khalidun. Alhamdulillah. Lanjut setelah Pak Irfan ke Pak Ucu. Tafadhol Pak Ucu. Ammat talibi ghaniyun. Ammu. Oh ya. Ammut talibi ghaniyun. Lanjut ke 16. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Masya Allah. Kalau boleh ditanya Pak Ucu, sebelumnya ini hakul yakin ya di kitabnya tidak ada harokatnya? Hanya sebagian ya yang diharokati, betul? Iya. Baik. Betul yang diharok atau semuanya diharokati? Yang di mana, Pak? Sebagian saja ya? Ya, sebagian saja. Sebagian saja, alhamdulillah. Ke depan, insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan, harokat ini pasti akan hilang, Pak Uci gitu ya. Walaupun sekarang masih campur-campur, ada yang diharokati, ada yang tidak begitu ya. Kalau yang diharokati itu penulis atau pengarang kitab berkeyakinan bahwa ini asing atau jarang baru dikenalkan begitu ya, bahasanya baru dikenalkan, baru dibiasakan. Tapi kalau babun kan dari awal babun itu sudah dikenalkan, babun. Jadi alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan dengan pembiasaan ini kita semua akan terbiasa ya tadi sekalian. Terakhir ini nomor 17 dan 18. Silakan Pak Sulistianto dihabiskan Pak Sulistianto. Tafadhol. Khalu Hamidin. Klunya itu Hamidin Fakorun. Fakirun. 18 terakhir. Hamidun Fakirun. 6. Khalu Hamidin. Sayarotu. Absafil Muroi. Fisyari'i.
Ini sayyaratu Abbasin. Sayyaratu Abbas. Sayarotu Abbasin fi saroi Fisyari'i. fi sari. Nah, sekali lagi hadis sekalian, kata benda kalau sebelumnya tidak ada apa-apa, apalagi di awal kata, gitu ya, di awal kalimat, itu dibaca domah saja. Sayyaratu, khalu, babu, ammu, ismu, itu didomahkan. Jadi kalau kata benda di awal kata itu domahkan saja akhirnya. Gitu. Jadi bukan sayaroti, bukan sayarota, tapi sayarotu gitu. Ini itu kalau kata benda yang bisa berubah akhir katanya. Baik, alhamdulillah ikhwati sekalian, kita sudah hampir 2 jam ya bersama. Masya Allah, mudah sekali, sangat semangat sekali ya. Terutama untuk yang hadir, alhamdulillah, syukran Pak Akhidani, Pak Effendi, Pak Sulistianto, Pak Irfan, juga Pak Ucu ya, Masya Allah. Tetap istiqomah, alhamdulillah. Mungkin sekali lagi untuk Itu 2 lagi, Pak. Oh, 2 lagi. 19 sama 20 ya. 19 masih sama ada? 20. Ya. Oh, 19 20. Terpotong serupanya. Iya. Baik, mungkin ada yang mau, boleh? 19-20? Oh, ini ya? Yang mana ikhwati sekalian? Di sini ada Ibnu. Abnuman. Oh iya, 19-20, Masya Allah. Iya. Afwan. Baik, ada yang mau membaca? Tafadhol. Saya boleh nomor 19 ya. Tafadhol, Pak Effendi. Ibnu kan Ibnu. Ibnu man anta. Naam. Ana bin Mudarosin. Bukan bin, tapi Ana benu. Oh iya ya, ditajidkan di situ ya. Ana benu. Oke. Ana benu abna bisa nul pakai nul enggak? Pakai alif lam dibaca enggak, Pak? Betul. Abna ada alif lam di mudarisi. sana. Anabnul mudarisi, betul. Oke. Pakai alif lam. Anabnul mudarisin. Ya. Nah, mudarisi, Masya Allah. Sudah sedikit-sedikit sudah paham ya, insya Allah Pak Effendi, tinggal kita lancarkan insya Allah. Ya, lumayan Pak, pelan-pelan Pak. Ini tambah ribet, tambah susah. Masya Allah. Kan filosofinya kalau mendaki itu harus sulit dulu ya Pak Effendi ya. Baru ya, nanti betul. ketika kita insya Allah. Biarin aja pede aja, apa yang penting pede dulu. Jangan diketawain ya teman-teman ya. Betul. Harus pede ya, kalau nggak pede, itu bahaya itu ya. Masya Allah. Itu Daniel sama Ucu tuh tadi bisik-bisik Pak Karim pede banget katanya gitu Pak. Jadi saya kan nggak enak. Allah. Ya, alhamdulillah. Kita minta nih. Untuk apa mentertawakan, kan saya juga belajar. Masya Allah. Sama-sama. Nomor 20 silakan. Siapa? Siap. Nomor 20 boleh siapa dari Ikhwan? Nomor terakhir. Tidak muncul di layar, Ustadz, itunya. Oh, Masya Allah. Coba kita sharekan dulu ya, ikhwati sekalian, Afwan. Oke, Afwan, kita belum muncul di layar? Atau sudah? Naikkan dikit itu. Oke, Afwan. Oke, kita share screen saja, Afwan. Masya Allah ini. Luar biasa sekali ini, Masya Allah. Oke. Tafadhol. Boleh siapa? Ahil Daniel atau Pak Ucu? Tafadhol. Ainal kalbu. Ainal kalbu, sahih. Wa tahtas sayyarati. Masya Allah, mumtaz. Artinya di mana anjing itu begitu ya, dia di bawah mobil. Alhamdulillah. Saya lupa tadi harusnya diartikan ya supaya menjadi latihan untuk pembendaharaan kosakata kita gitu ya. Tapi Afwan mungkin
secara umum sudah paham gitu ya. Seperti ibnu itu anak laki-laki, kita ibnu man anta, anak laki-laki siapa kamu gitu ya. Ana ibnu mudaris, saya anak laki-lakinya guru gitu. Anak laki-laki guru itu. Alhamdulillah khair. Ikhwati sekalian, sekali lagi alhamdulillah tadi mungkin 2 nomor ya terlewat, afwan, masya Allah. Sekali lagi alhamdulillah hampir 2 jam kita bersama di kelas ini tanpa mengurangi rasa semangat dan motivasi dari sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah mungkin kita akan cukupkan ikhwati sekalian pertemuan kali ini di daras al-Khamis ini. Coba Ana simpulkan gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan idhofah. Idhofah 2 kata majemuk yang digabungkan tapi belum jadi sebuah kalimat gitu. Nah, mudhof ini terbagi menjadi 2, ada mudhof, mudhof ilaih. Mudhof tidak beral, tidak bertanwin. Kalau mudhof ilaih syaratnya hanya harokat akhirnya majrur saja. Contoh baitu Muhammadin. Asalnya baitun Muhammadun, tapi menjadi baitu Muhammadin. Gitu ya, kata sekalian. Yang kedua, kita sudah sampaikan dzaraf makan, kata keterangan tempat, yaitu tahta. Tahta itu artinya di bawah. Kemudian yang ketiga ada kata seruan. Kata seruan itu yang kita pakai adalah kata ya. Ya itu ada hey gitu ya. Ya Muhammadu, hey Muhammad. Ya Fatimah tuh hey Fatimah. Itu kata seruan. Kemudian yang terakhir adalah hamzah wasal bagian ketiga. Nah, hamzah wasal ini sangat penting sekali ikhwati sekalian. Kalau hamzah wasal ini tidak kita hilangkan, ya, seperti tadi ya begitu. Ana ibnu harusnya ana ibnu, ma ismu harusnya masmu begitu. Jadi ada alif yang tidak dibaca pada bagian hamzah wasal gitu ya. Sama seperti alif lam juga. Alif lam itu alifnya tidak bisa manakala posisinya di tengah atau akhir kalimat. Itu saja ikhwan sekalian. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Mungkin kita cukupkan ya insya Allah. Kalau ada yang hendak ditanyakan, sekali lagi jangan sungkan-sungkan. Silahkan sampaikan di grup. Mudah-mudahan bisa saling respon. Kalaupun anak belum respon, mungkin salah satu dari kita bisa. Atau mungkin jangan sungkan-sungkan ikhwati sekalian gitu ya. Mungkin kalaupun waktu kita serasa terbatas di kelas ini, mudah-mudahan sekali lagi karena maksud dari kelas ini adalah pembiasaan. Mudah-mudahan tadi ya seperti tadi kita terbiasa terus berlatih walau ya tak kalau dalam Al-Qur'an begitu ya. Walaupun terbata-bata, walaupun kata Pak Effendi begitu ya. Kita seperti mendaki gunung nih begitu ya. Berat sekali begitu ya semakin ke sini, tapi yakin bersama kesulitan, bersama keberatan itu ada kemudahan insyaallah. Mudah-mudahan Allah yang memudahkan kita, tidak ada zat yang bisa. Amin, amin, insyaallah. Allah. Baik, ikhwati sekalian, kita tutup kelas ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Doa alamin. kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husnil istima'at. Ila liqa fi yaumil itsnain al-ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ana izin duluan. Tafadhol.